Pernah nggak sih ngerasa frustrasi, kok kayaknya tanah kita makin lama makin nggak subur ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia yang ada persis di bawah kaki kita. Kita cari tahu jawabannya bareng-bareng supaya lahan yang tadinya tandus bisa subur lagi. Kalau pertanyaan tadi pernah kepikiran sama Anda, tenang. Anda nggak sendirian, banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dan inilah pertanyaan utama yang akan kita bedah tuntas hari ini. Percaya deh, di akhir nanti Anda bakal tahu persis langkah apa yang harus diambil. Oke, untuk nemuin jawabannya, kita harus ibaratnya melakukan sebuah perjalanan ke bawah. Yuk, kita mulai petualangan kita mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam tanah. Nah, konsep kuncinya di sini adalah horizon tunnel. Coba deh bayangin tanah itu kayak kue lapis. Setiap lapisnya atau setiap horizonnya ini punya karakter, peran, dan fungsi yang beda banget satu sama lain. Siap? Perjalanan kita menuju inti bumi, kita mulai sekarang juga, dari lapisan paling atas tentunya. Oke, lantai paling atas namanya horizon O. Gampang ingatnya, O itu untuk organik. Kenapa? Karena ini adalah lapisan kehidupan. Beneran, semua sisa daun, ranting, apapun yang organik dan mati, semuanya terurai di sini. Hasilnya, lapisan yang paling kaya, paling penting, paling vital buat pertanian. Dan jangan salah ya, lapisan ini tuh tipis loh, mungkin cuma sekitar 20 cm. Tapi, wow, ini yang paling subur dari semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena disinilah pabrik humus dan mikroorganisme berada. Konsentrasinya paling tinggi di sini. Mereka ini para pekerja yang nggak pernah berhenti. Ngubah semua sisa organik jadi apa yang kita sebut emas hitamnya para petani. Oke, turun satu lantai lagi. Tepat di bawah horizon O ada horizon A, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan topsoil. Nah, disinilah keajaiban berikutnya terjadi. Humus yang kaya dari lapisan O tadi, dia meresap ke bawah, terus creng, bercampur dengan partikel mineral. Campuran inilah yang menciptakan lingkungan yang super sempurna buat akar tanaman bertumbuh. Memang sih dia nggak sekaya horizon O yang murni organik, tapi topsoil ini adalah fondasi utama pertanian yang sehat. Campuran organik dan mineral di sini itu jadi zona pertumbuhan utama buat akar tanaman, bisa sampai puluhan sentimeter ke bawah. Yuk turun lebih dalam lagi. Sekarang kita sampai di horizon B alias subsoil. Anggap aja lapisan ini tuh kayak saringan atau zona penampungan. Jadi setiap kali hujan, air kan merembes tuh dari atas. Nah, air ini bawa mineral-mineral halus, dan semuanya itu numpuk, terakumulasi di sini. Nah, di sini nih, kita mulai lihat perubahan yang drastis banget. Jumlah bahan organik sama kehidupan mikrobanya terjun bebas. Tekstur tanahnya jadi lebih keras, lebih padat, dan jelas kesuburannya jauh lebih rendah. Ini jelas bukan tempat yang disukai akar tanaman. Dan akhirnya, kita sampai di dasar. Horizon C dan D, atau kadang disebut R untuk rock. Ini teman-teman, udah bukan tanah lagi, ini murni batuan. Inilah yang disebut bahan induk padat, cikal bakal dari semua lapisan tanah di atasnya yang terbentuk selama ribuan bahkan jutaan tahun. Intinya, di sini adalah akhir dari dunia biologis. Udah, stop. Nggak ada lagi kehidupan mikroba, nggak ada bahan organik. Akar tanaman, wah jangan harap bisa nembus. Ini udah masuk dunianya geologi, bukan lagi pertanian. Oke, tur bawah tanahnya selesai. Sekarang bagian paling penting nih. Mari kita sambungkan semua pengetahuan baru kita ini dengan pertanyaan di awal tadi. Setelah kita tahu ada lapisan-lapisan ini semua, jadi kenapa dong tanah yang tadinya subur bisa jadi lelah atau capek? Nah, pertanyaan yang sama, kenapa tanah saya nggak sesubur dulu? Sekarang kedengarannya beda kan? Setelah kita tahu soal horizon-horizon tadi, jawabannya jadi kelihatan jauh lebih jelas. Yuk kita lihat penyebab utamanya. Dan inilah jawabannya, perbandingan yang sangat kontras. Coba lihat. Di hutan, horizon O itu kayak rekening bank yang saldonya diisi terus setiap hari sama daun dan ranting yang jatuh. Siklusnya sempurna, nggak pernah tekor. Tapi, di lahan pertanian kita, setiap kali panen, kita itu kayak narik semua isi rekening. Kita angkat tanamannya, nutrisinya ikut keangkat semua. Kalau kita nggak nabung lagi dengan balikin bahan organik, ya lama-lama kita bukan bertani, tapi menambang kesuburan. Kita kuras horizon O sampai tipis, sampai bangkrut. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan pesimis. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru di sini ceritanya jadi seru. Karena masalah ini ada solusinya. Sekarang, kita fokus ke bagian gimana caranya menghidupkan kembali tanah kita. Nah, ini dia ide kuncinya. Dan ini keren banget. Solusinya itu bukan cuma sekedar nambahin pupuk atau nambahin mikroba, bukan. Pikirkan ini sebagai sebuah strategi, sebuah perebutan kekuasaan.
Tujuannya adalah membantu mikroba baik untuk mencapai dominasi total. Kita mau mereka yang jadi penguasa di ekosistem tanah kita. Gimana caranya? Anggap aja kita lagi main game strategi perang. Kita nggak bisa dong kirim pasukan ke medan perang tanpa makanan dan amunisi. Nah, di sini bahan organik itu adalah logistiknya, makanannya. Sementara mikroba baik itu adalah pasukan elitnya. Jadi, langkah pertama, sediakan makanan. Langkah kedua, datangkan pasukannya. Kalau logistiknya melimpah, pasukan ini bakal berkembang biak, menyebar, dan perlahan tapi pasti menaklukkan kembali seluruh wilayah tanah kita. Oke, strateginya udah ada. Tapi ada satu pertanyaan krusial. Karena dalam perang, timing is everything. Waktu adalah segalanya. Nah, setelah kita paham soal proses dominasi ini, menurut Anda, kapan waktu yang paling pas, paling ideal buat nambahin logistik kompos dan pasukan mikroba ini? Jawabannya adalah tepat setelah panen. Kenapa? Karena dengan ngasih kompos dan mikroba pasca panen, kita ngasih mereka waktu damai. Kita ngasih jeda waktu yang mereka butuhin banget. Pasukan mikroba kita bisa bekerja dengan tenang, tanpa gangguan, mengurai semua logistik yang kita kasih, dan benar-benar mempersiapkan medan perang, yaitu tanah kita, supaya siap tempur untuk musim tanam berikutnya. Oke, jadi gimana caranya biar ini semua jadi kebiasaan, jadi sebuah sistem yang berjalan terus? Gampang, kuncinya cuma satu. Kita harus meniru siklus kehidupan yang udah sempurna dan abadi di alam, di hutan, dan kita bawa siklus itu ke lahan pertanian kita. Prinsipnya super sederhana. Apa yang kita ambil dari tanah, harus kita kembalikan lagi ke tanah. Jadi buat para petani padi, jangan dibakar jeraminya, kembalikan lagi ke sawah. Buat petani sayuran, tanaman tua yang udah nggak produktif, jangan dibuang, cincang, dan biarkan di atas tanah. Petani jagung, wah ini bisa kerjasama keren sama peternak. Tukar batang jagung dengan pupuk kanang. Intinya sama, jangan pernah biarkan satupun bahan organik terbuang sia-sia. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal teknik bertani ya, ini soal perubahan cara pandang. Merawat setiap horizon tanah itu artinya kita lagi menjaga sebuah warisan kesuburan buat anak cucu kita, buat generasi yang akan datang. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Langkah nyata apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mulai merawat warisan yang ada persis di bawah telapak kaki Anda?